Hai semua, kembali lagi bersama saya Ki Batarajati di channel Paranormal Milenial. Pada saat ini saya akan membahas teknik-teknik cara membuka mata ketiga. Tapi sebelumnya, jika Anda memiliki pemahaman tentang mata ketiga, sebaiknya Anda mengosongkan itu terlebih dahulu agar pada nantinya proses pembukaan mata ketiga ini bisa Anda serap dan bisa cepat Anda kuasai. Jangan di skip video ini agar Anda tidak kelewat dalam setiap langkah dalam membuka mata ketiga ini. Sebelum saya memasuki topik cara membuka mata ketiga, sebaiknya Anda mengetahui dulu apa itu mata ketiga. Yang pastinya mata ketiga ini bukan kedua bola mata panca indera kita yang kelihatan ini. Biasa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis atau bisa dibilang untuk melihat sosok gaib, bisa menembus dimensi lain ataupun hal-hal yang Anda ketahui. Yang pastinya mata ketiga adalah mata selain kedua bola mata yang kita gunakan sehari-hari ini. Setelah Anda mengetahui apa itu mata ketiga, Anda juga harus tahu di mana letak mata ketiga itu. Nah, pemahaman kita pada umumnya mata ketiga itu terletak di kedua alis kita. Pastinya di kiri kanan, di ujung hidung kita, di tengah sini posisinya yang kita ketahui pada umumnya. Tetapi pemahaman saya atau pengalaman saya, mata ketiga itu tidak mesti ada di sana. Bisa mata ketiga itu berada di telapak tangan Anda, bisa di ubun-ubun atau di belakang. Bahkan bisa di luar zona tubuh Anda pada levelitas tertentu. Makanya tidak heran ada orang yang bisa menitipkan matanya itu kepada hewan seperti elang dan lain-lainnya. Setelah Anda mengetahui di mana letak mata ketiga, Anda juga harus tahu kapan mata ketiga itu aktif. Mata ketiga itu sebenarnya bisa aktif kapan saja. Apalagi pada saat keadaan genting, maka mata ketiga itu akan aktif dan kesensitifannya akan meningkat. Mungkin sebagian orang pernah merasakan di suatu tempat, lokasi, atau suatu kejadian Anda merasa pernah melalui hal-hal itu yang biasa disebut dengan deja vu. Sebenarnya itu adalah mata ketiga, tetapi pada tingkatan atau level tertentu. Nah, mata ketiga ini bisa kita kontrol juga kapan ingin kita aktifkan. Ya, jika ingin Anda melihat hal-hal di luar dari mata nyata kita atau kedua bola mata panca indera kita, kita menggunakan mata ketiga ini untuk melihat suatu sosok gaib, arwah, ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi. Di sini akan timbul pertanyaan mengapa atau haruskah kita membuka mata ketiga. Nah, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuka mata ketiga itu. Akan tetapi karena sifat manusia ingin lebih dari orang lain, ingin mengetahui apa yang belum diketahui, ingin memiliki apa yang belum dimiliki orang lain. Nah, sifat dasar itu yang membuat kita menjadi penasaran. Akan tetapi bukan karena sifat dasar itu yang membuat kita ingin membuka mata ketiga, karena mata ketiga itu banyak fungsinya, diantaranya untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Bisa dibilang
hal yang tidak bisa dilihat oleh kedua bola mata panca indera kita yang kelihatan ini. Nah, di sini Anda juga bisa melihat benda-benda yang mungkin Anda cari, atau Anda kehilangan suatu benda. Anda bisa menggunakan mata ketiga itu. Bahkan Anda bisa melihat istri, anak, keluarga Anda di suatu tempat secara detail. Nah, itu hanya melihat benda atau sosok nyata. Bagaimana dengan aktifnya mata ketiga, Anda bisa melihat hal selain kedua hal tersebut. Di sini Anda akan bisa memperdayakan mata ketiga itu untuk melihat makhluk halus, gaib, penerawangan, bahkan hal-hal lain seperti kita berkunjung ke dimensi lain. Itu tidak akan sulit bagi Anda jika Anda sudah mengaktifkan mata ketiga itu. Nah, di sini apabila kemampuan mata ketiga Anda sudah dilatih, misalnya Anda mencapai tingkatan atau levelitas 25% saat Anda buka mata ketiga, ya mungkin Anda sudah bisa melihat apa yang bersemayang di suatu benda atau mustika atau apapun sebutannya, itu Anda sudah bisa melihat. Tetapi dalam tingkatan 25% itu mungkin Anda hanya bisa melihat bayangan atau firasat ataupun kesensitifan dalam mengetahui apakah memang di benda itu atau pusaka itu memiliki sosok yang bersemayang di dalamnya. Beda halnya jika Anda sudah melewati 25%, misalnya Anda sudah melewati 50%, ya mungkin Anda sudah bisa melihat sosok itu walaupun masih sama-sama, tapi sudah bisa meningkat penglihatan dari mata ketiga itu dan keakuratan dalam melihat hal-hal atau gaib yang bersemayang di suatu benda. Seperti contoh ini, Anda memiliki mikroskop untuk melihat benda-benda yang tidak bisa kelihatan tanpa menggunakan alat. Hal-hal yang sangat kecil, sangat halus, harus menggunakan mikroskop. Makin tinggi kemampuan mikroskop itu, maka kita akan melihat secara lebih detail apa benda yang ada di dalam penglihatan di mikroskop itu. Sama halnya dengan ini, jika kita berlatih memaksimalkan potensi mata ketiga, tidak akan dipungkiri akan memiliki kemampuan seperti itu untuk melihat benda-benda yang tidak akan bisa kita lihat dengan kedua bola mata kita. Di sini Anda telah memahami apa itu mata ketiga. Kita akan memasuki pembahasan atau topik cara membuka mata ketiga ini secara super, karena di sini tidak menyalahi agama apapun. Karena di sini yang saya ajarkan adalah cara membuka mata ketiga universal. Jadi setiap agama apapun tidak masalah untuk belajar cara membuka mata ketiga ini. Nah, di sini malah tingkat keimanan kita akan meningkat setelah Anda mengetahui atau mengaktifkan mata ketiga ini. Karena akan terbuka rahasia-rahasia yang ada di alam semesta. Rahasia-rahasia yang maha kuasa yang belum Anda ketahui selama ini. Untuk mengaktifkan mata ketiga ini, yang Anda harus pahami ataupun yang harus Anda lakukan ada beberapa poin di sini. Yang pertama, merubah mindset. Yang kedua, mengenali. Yang ketiga, sadar nafas. Yang keempat, niat atau afirmasi. Nah, di sini yang kita bahas adalah poin pertama, yaitu poin merubah mindset. Kenapa harus merubah mindset? Karena
Jika Anda tidak merubah mindset Anda, maka apapun itu akan sulit untuk masuk ataupun cepat dalam membuka mata ketiga ini. Jika Anda masih menyadari bahwasanya Anda tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian super ataupun memiliki mata ketiga, itu akan sangat lambat dalam membuka mata ketiga ini. Maka di sini Anda harus merubah mindset Anda terlebih dahulu bahwasanya kita semua memiliki kekuatan super itu yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Memiliki mata ketiga itu untuk kita pergunakan, untuk kita perdayakan. Bisa saja Anda berubah mindset Anda bahwasanya memiliki kemampuan mata ketiga ini untuk saya pergunakan untuk hal-hal yang berguna. Nah, yang penting intinya di sini yang saya sampaikan, Anda ubah dulu mindset Anda. Jangan berpikiran bahwasanya Anda tidak memiliki apapun, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki mata ketiga itu. Di sini harus Anda benar-benar pahami, rubah mindset itu terlebih dahulu sebelum Anda mengikuti langkah selanjutnya. Yang kedua, poin kedua adalah mengenali. Setelah Anda sudah merubah mindset pemikiran Anda, nah di sini Anda harus mengenali mata ketiga itu. Kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, di sini yang harus Anda tahu dan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mata ketiga itu tidak mesti ada di kedua bola mata, kedua alis kiri kanan kita, di ujung hidung kita, di tengah ini. Karena di situ sebenarnya adalah titik fokus, titik konsentrasi. Makanya jika Anda tidak memiliki fokus atau konsentrasi, itu akan ada ataupun itu adalah hal yang mustahil untuk Anda membuka mata ketiga itu. Tapi yang pastinya bukan ataupun posisi mata ketiga itu ada di sana. Ini pemahaman saya, saudaraku, ini pemahaman saya, pengalaman saya. Nah, jika Anda sudah mengenali mata ketiga itu, Anda bisa menginstalnya di mana saja. Seperti yang saya sampaikan, mau di telapak tangan, mau di belakang kepala kita, ataupun di luar zona tubuh kita, atau kita mau titipkan mata kita itu ke hewan, itu tidak akan sulit. Yang pastinya Anda harus mengenali dulu setiap titik-titik yang ada pada tubuh kita, ataupun zona-zona yang ingin Anda gunakan sebagai ataupun mengaktifkannya sebagai mata ketiga. Sebagaimana yang diketahui, napas merupakan proses keluar masuknya udara ke dalam tubuh kita, dan yang kita gunakan untuk bernapas itu hanya menggunakan dua lubang hidung atau lubang mulut. Untuk aktivasi mata ketiga, kita membutuhkan nutrisi itu. Nutrisi itu adalah udara, karena alam semesta adalah makrokosmosnya kita dan kita adalah mikrokosmosnya kita. Karena dengan nutrisi itu akan mempercepat kita dalam membuka mata ketiga itu. Poin ini yang keempat adalah niat atau afirmasi. Nah, di sini kita membutuhkan niat atau afirmasi. Apa itu niat kita? Kata-kata atau kalimat yang kita susun sedemikian rupa menjadi suatu gelombang atau power yang dahsyat untuk menembus hal yang ingin kita ketahui, seperti contohnya membuka mata ketiga ini. Nah, di situ memiliki gelombang-gelombang saat Anda mengucapkan niat atau afirmasi itu untuk mempercepat Anda dalam proses pengaktifkan mata ketiga itu. Setelah Anda mengetahui atau memahami keempat poin tersebut, sebelum Anda memulai latihan, sebaiknya berdoa terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa ataupun kepercayaan Anda masing-masing untuk dilancarkan dalam latihan membuka mata ketiga ini atau mencapai keinginan kita untuk cepat dalam membuka mata ketiga itu. Setelah Anda sudah melakukan doa tersebut,
Anda harus menghafalkan niat atau afirmasi ini. Setelah Anda sudah mengetahui, memahami langkah-langkah yang tadi, sudah menghafalkan afirmasi tadi, di sini yang perlu Anda siapkan adalah tempat yang santai, yang nyaman, tanpa gangguan siapapun. Cari posisi seperti itu. Yang kedua, Anda boleh melakukan hal ini dengan berdiri, duduk, atau tiduran. Yang pastinya Anda jangan tertidur dalam melakukan ini. Nah, yang ketiga, kembali lagi ke poin yang langkah sebelumnya, ubah terlebih dahulu mindset Anda tentang pemahaman bahwasanya Anda belum ataupun tidak memiliki kekuatan super ataupun memiliki mata ketiga ini. Lakukan langkah-langkah itu dulu, siapkan hal-hal seperti itu dulu. Nah, selanjutnya sadar nafas yang tadi saya ulang kembali. Sadar nafas yang perlu Anda lakukan, dan teknik sadar nafas itu ada berbagai macam ataupun berbagai cara melakukan teknik sadar nafas itu. Tapi yang sini saya ajarkan adalah dua teknik, yaitu teknik nafas 1-1 dan teknik nafas 3 atau sebutannya nafas segitiga. Nah, untuk kita melakukan nafas 1-1, kita hanya perlu menarik nafas itu. Setelah Anda tarik, Anda membuang nafas tersebut. Saya akan memberikan contoh kepada Anda nafas 1-1 ini. Lakukan secara perlahan saat Anda menarik nafas itu. Tahan sejenak, buang melalui hidung. Tarik melalui hidung, buang melalui hidung kembali. Lakukan itu 3 kali. Tarik sekali, tahan sebentar, buang. Setelah Anda melakukan 3 kali, dalam keadaan itu Anda langsung saat membuang nafas itu, Anda langsung mengucapkan niat afirmasi Anda di dalam hati. Lakukan secara rileks, tenang. Jika Anda belum merasa tenang, ulang lagi. Lakukan pada nafas itu. Setelah Anda sudah melakukan nafas 1-1 itu, setelah Anda sudah rileks dan mengucapkan afirmasi, lakukan langkah semedi atau meditasi. Sekuat Anda, mau berapa lama itu terserah Anda, sekuat Anda melakukan hal itu. Rasakan sensasi-sensasi yang ada saat Anda melakukan semedi atau meditasi itu. Jika ada penampakan ataupun hal-hal lain, dihiraukan saja, karena Anda sudah dilindungi, karena doa Anda sebelumnya sudah meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu nafas 1-1. Jika Anda ingin melakukan nafas segitiga, ini tekniknya. Anda membuang nafas terlebih dahulu. Setelah Anda membuang, Anda menarik kembali nafas itu secara perlahan. Tahan, lepaskan kembali. Nah, di sini bedanya. Setelah Anda membuang nafas secara perlahan pertama kali, kembali Anda tarik secara perlahan. Anda tahan nafas itu, ucapkan niat afirmasi itu saat Anda menahan nafas itu. Setelah selesai, Anda membuang kembali nafas tersebut secara perlahan. Nah, di sini lakukan 3 kali. Jika Anda sudah merasa rileks dan nyaman, ya Anda sudah boleh melakukan semedi atau meditasi tersebut, sama seperti yang nafas 1-1 tersebut. Selanjutnya adalah mengenali zona-zona ataupun saat Anda melakukan semedi atau meditasi. Yang dimaksud dengan zona-zona itu, Anda harus mengetahui
mau di mana Anda menggunakan mata ketiga itu untuk pertama kali dalam latihan ini. Tetapi lebih bagus untuk pertama kali Anda gunakan ataupun Anda boleh menggunakan zona yang tadi, kedua alis kita, kiri kanan, di ujung hidung, di tengah ini. Anda boleh memfokuskan di sana terlebih dahulu untuk membuka mata ketiga itu. Laksanakan latihan membuka mata ketiga ini 21 hari. Silakan Anda rasakan apapun yang terjadi, dihiraukan saat Anda latihan itu. Setelah Anda sudah melakukan semua hal, laksanakan latihan ini selama 21 hari ke depan. Secara rutin, secara giat, secara ikhlas dalam melakukan hal ini. Mudah-mudahan semua dilancarkan dalam membuka mata ketiga oleh Yang Maha Kuasa. Demikianlah pembahasan topik cara membuka mata ketiga pada video kali ini. Teruslah berlatih, giatlah berlatih, bersabarlah dalam latihan itu, dan ikhlaslah dalam latihan itu. Maka Anda akan cepat dalam membuka mata ketiga ini. Jika nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum Anda ketahui atau belum Anda pahami, Anda boleh tulis di kolom komentar ataupun WA, IG yang akan saya cantumkan di bawah nanti. Nah, untuk hal-hal yang Anda dapat setelah latihan itu, Anda juga bisa ataupun boleh share kepada saya, ataupun Anda merasa hal yang terjadi atau Anda belum pahami, silakan Anda bertanya kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda, akan membantu Anda atau membimbing Anda dalam latihan membuka mata ketiga ini. Yang pastinya, saudaraku, sampai di sini video ini, dan saya harap dan mohon dukungannya untuk mensubscribe video ini, di like video ini, ditonton video ini, dan jangan lupa di share video ini. Semoga konten yang saya buat, video yang saya buat kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam spiritual.